Ada yang paksa hadir di sini, ada yang bayarin hadir di sini. Yakin bayar sendiri-sendiri? Yakin semua sukarela? Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat jaga persatuan dan kesatuan. Nggak terasa, besok sudah mau 212 saja. Kayak cepet banget gitu ya. Dan seperti 2 tahun terakhir, suasana hiruk pikuk, keriuhan reuni Monas Limin. Monas Limin ini kembali dicoba untuk disuarakan. Tapi kondisi sekarang ini sudah beda dengan sebelum-sebelumnya. Akhirnya umat Islam banyak yang sadar kalau gerakan 212 ya murni gerakan politik semata. Makanya sudah tidak seperti tahun 2017 sampai dengan 2019 situasinya. Makin sunyi. Makanya nih, untuk saudara seiman saya, nggak usah ikut panas hati bila ada gerakan-gerakan sejenis. Apalagi bila nama penggeraknya itu Egy Sujana, Novel Bakmukmin, Yusuf Martak, Sofri Lubis, Mustafa Nahra, dan gerombolannya. Udahlah dijamin hanya jadi alat kepentingan politik saja. Agama hanya ditempel-tempel, seakan-akan kayak kebenaran jihad. Mana sekarang 212 atau PA 212? Kan munculnya setahun sekali. Atau bila ada hawa-hawa panas politik, baru mereka nongol kembali. Dulu dah kayak di ubun-ubun aja loh panasnya. Seperti Islam benar-benar dilecehkan, direndahkan. Padahal yang nggak ada begituan. Pada nggak percaya sih dibilangin. Yang dulu pada merasa kayak prajurit perang, coba jawab. Sudah pada mau berangkat ke Monas. Ingat loh, reuni Wiro Sableng tinggal sehari. Gimana? Wiro Sableng tahu kan? 212. Masa nggak berangkat? Kenapa? Nunggu Imam Jumbo memastikan datang nggak? Sampai tadi belum ada yang bisa memastikan apakah Pak Rizik ikut meramaikan 212 tidak. Belum ada kepastian. Prediksi saya sih nunggu siapa yang bisa bayarin buat tampil tuh. Apalagi ini menjelang Pilpres, kan lumayan jika ada yang biayai gitu. Lagian izin ngumpul di Monas sudah dikeluarkan pihak Sekretariat Negara. Bisa jadi ini masa-masa konsolidasi. Bila nanti yang hadir banyak, Pak Rizik mungkin akan jedul. Kasih ceramah model teriak-teriak seperti biasanya. Jika mendasarkan keterangan Pak Aziz Yanuar. Itu loh pengacaranya mantan Imam Gede FPI itu. Dia mau hadir, problemnya lihat kondisi kesehatannya dulu. Itu sih keterangan Pak Aziz. Sekarang sudah tidak ada hambatan lagi buat aktivitas di depan umum. Sepanjang tidak melanggar hukum, beneran ini Pak. Nggak hadir jika Pak Rizik tidak sehat. Kok yang disampaikan Pak Aziz beda sama Wasekjen PA 212 ya? Pak Novel bilang, kendalanya perizinan dari kejaksaan. Ini yang benar yang mana? Bukankah status bebas bersyarat masih sampai April tahun depan kalau nggak salah tuh? Artinya ya nggak bisa sembarangan ikut aktivis politik. Bener, mereka bakal menyebut Munajat 212 atau reuni Wiro Sableng tersebut. Tidak bakal terkait politik. Ah beneran nggak terkait politik. Bukankah Pak Anies dan Caimin sudah datang ke Petamburan juga? Makanya ini semacam delima. Bila hadir nggak ada yang bayarin, tidak hadir ya lebih jelek lagi resikonya. Bakal dicap pemimpin yang tidak layak dicontoh. Keraguan-raguan begini malah menandakan mereka sebenarnya pengen gabung ke Pak Prabowo. Masalahnya cawapres Prabowo itu Gibran. Salah satu orang yang bikin Rizik senewen. Tuh, mau bagaimanapun, Gibran itu mempresentasikan Jokowi sebagai pion atau pelaksana gagasan si bapak. Masa sih Pak Rizik mau gabung, mau bocil gitu? Kan bikin gak niat berangkat. Belum dipastikan PA 212 mendukung siapa. Membuat para petinggi 212 pusing 7 keliling. Merapat ke Pak Prabowo bisa dituduh simpatisan dengan barter dukungan. Nah, seandainya ke Pak Anies Caimin, mereka sama-sama nggak kuat materinya. Sehingga nggak bisa bayar bila Pak Rizik tiba di Monas. Ke Ganjar Mahfud lebih mustahil.
Lah mereka kan partainya Pak Ahok. Makanya nih, pertimbangannya apa? Itu yang belum ketemu. Masa iya acara tinggal besok pagi fokusnya lihat kesehatan Pak Rizik? Pemecah rekor umroh terlama sampai 2 tahun berdasarkan rencana acara reuni 212 yang tahun ini diganti namanya Munajat 212. Soal ganti nama, prediksinya ya biar terkesan lebih agamis gitu ya. Kan nggak ada tuh istilah atau bahasa Arab reuni. Sehingga diganti sudah sejak tahun kemarin. Juga namanya Munajat Cinta. Munajat 212. Kekuatan aksi ini loh sudah makin menurun. Tingkat kepercayaan umat mungkin enggak berbisa lagi. Jangankan berharap seperti zaman dulu. Menghadirkan yang dari Jakarta saja sudah berat. Ngumpulin 10 sampai 30 ribu bakalan berat banget itu loh. Hingga info terakhir yang beredar, mereka tidak mengundang satupun capres karena memang izinnya bukan untuk kegiatan politik. Selain tidak melibatkan capres, dalam masa kampanye begini, para capres-cawapres sudah ada agenda. Makanya makin tidak laku lagi ini acara. Sebenarnya mendatangkan umat pada besok pagi masih kebantu isu Palestina. Isu kekejaman Israel bisa dimanfaatkan menarik umat. Ya lumayan lah, mumpung pas ada serangan Israel. Pakai isu pilpres justru bikin yang mau ikut bisa balik badan nanti. Nggak bisa membayangkan deh. Dulu yang pada terlibat, yang meyakini aksi 212 sebagai aksi kebangkitan umat Islam, ternyata hanya pepesan kosong. Tidak membangkitkan apapun. Jangankan semangat perjuangan, peduli kepada sesama saja enggak kok. Kita harus paham dan tahu. Orang kayak mereka itu emang dagangin politik doang. Ngejual acara lalu senggol-senggol ke urusan politik itu. Masa keemasan Pak Rizik sudah habis. Ditambah terbongkarnya Bahar Smith yang ternyata nggak bisa baca kitab kuning. Kondisinya emang parah banget. Merosot tuh kepercayaan umat pada mereka yang gitu itu. Bila agama dipolitisasi, sedemikian rupa dibuat hancur sama mereka. Kini jangankan yang pernah datang ke 212 tahun 2016 lalu tuh mau hadir kembali. Wong yang bagian ngisi orasi aja sudah banyak yang malas ikutan. Mereka tahu kok nggak ada gunanya. Tanya tuh Pak Yusuf Mansur, konfirmasi tuh Pak Amin Rais, apalagi Pak Anies udah nggak butuh 212 lagi, nggak ada umatnya. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga kekompakan dan persatuan. Sampai jumpa.